Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4 kelas 10 IPS 2 ingin menjelaskan tentang kehidupan bernilainya di dalam semester depannya. Nah, sebelum menjelaskan materinya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fauzi. Saya Kardian Balidi. Saya Isarabia. Saya Nurul Diyani. Saya Putri Zakia. Yuk kita simak videonya sampai habis. Sebelum kita masuk dalam materi peruntukan Bani Umayyah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Daulah Bani Umayyah. Kekhalifahan Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah Nabi Muhammad wafat. Pendiri Bani Umayyah ialah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I yang didirikan pada tahun 661 Masehi. Kekhalifahan ini fokus melakukan perluasan wilayah hingga berhasil menaklukkan seluruh kerajaan Persia. Lainnya, ketika Bani Umayyah sedang berada di puncak keemasan, kekhalifahan yang berpusat di Damaskus ini harus runtuh. Nah, itu tadi merupakan cerita singkat dari Daulah Bani Umayyah. Setelah ini akan ada penjelasan lengkap tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berjaya kurang lebih 90 tahun 661 sampai 350 Masehi. Namun pada akhirnya mengalami masa-masa kemunduran ditandai dengan melemahnya sistem politik dan pemerintahan di samping munculnya berbagai tekanan dari luar berupa pemberontakan. Kekhalifahan Bani Umayyah sangat lemah dan tidak bisa mengendalikan pemerintahan dan keamanan, terutama setelah pemerintahan Hisham bin Abdul Malik di kalangan keluarga khalifah. Sering terjadi pertikaian, misalnya yang dilatar belakangi oleh perebutan kekuasaan untuk menduduki jabatan khalifah. Khalifah Hisham diteruskan oleh Al-Walid II, Yazid III, Ibrahim dan Marwan bin Muhammad. Namun keempatnya hanya mampu memerintah sekitar 7 tahun. Al-Walid memerintah selama 1 tahun 3 bulan, kemudian digantikan oleh Yazid III yang hanya bertahan selama 16 bulan. Selanjutnya digantikan oleh Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik, tetapi bertahta tidak lebih dari 3 bulan dan digantikan oleh Marwan. Selama masa kepemimpinannya, Marwan disibukkan mengatasi berbagai pemberontakan sampai akhirnya ia tewas di medan perang. Berikut ini akan ada penjelasan tentang faktor penyebab dari runtuhnya Daulah Bani Umayyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Faktor-faktor itu antara lain: 1. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. 2. Latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syiah atau pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir, maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyudut kekuasaan pemerintah. 3.
Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arabia Selatan atau Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama di Irak dan bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keampuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. 4. Lemahnya pemerintah daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat gerakan tak kalah mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. 5. Penyebab langsung tergulingnya dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Al-Muttalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas-duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. 6. Lemahnya watak seorang pemimpin. Pada penghujung abad ke-10, para khalifah tidak lebih berkuasa dibandingkan perdana menterinya. Keadaan tidak akan buruk selama si menteri menghormati raja walaupun atasannya itu berusia masih remaja atau bahkan kekanak-kanakan. Umpamanya, pada saat Muhammad Al-Mansur atau Al-Manzur bin Abi Amir dan Al-Muzaffar, kondisi yang sebaliknya terjadi kalau Perdana Menteri tidak memedulikan rajanya. Maka khalifah bukan hanya kehilangan wibawa, melainkan juga tidak berguna. Akan lebih buruk bagi rakyat bila si wazir tidak kompeten dalam menakodai negeri. Itulah yang mengemuka saat Abdurrahman Sancol naik sebagai Al-Hajib. As-Sirjani mengingatkan pembaca pada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, maka apabila amanat telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Jika sebuah urusan disandarkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. 7. Sejarawan itu menyoroti, Daulah Umayyah yang berpusat di Cordoba kian tergelincir pada gaya hidup boros. Para pejabatnya gemar bermewah-mewahan. Kas negara tersedot untuk melayani kemauan penguasa yang kadang-kala di luar nalar. Menurut As-Sirjani, istana Madinat Az-Zahra dapat menjadi contohnya. Dengan keluasan dan kemegahannya itu, dari dalam atau interior, dia dibuat dari emas. Bahkan, atapnya dibuat dari campuran emas dan perak, tulisnya. Bisa saja jumlah rakyat yang mampu lebih banyak daripada yang papa. Akan tetapi, hal itu tetap tidak bisa dijadikan pembenaran. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak berlebih-lebihan dalam hal harta benda. Kekayaan cenderung menyilaukan membuat lalai manusia terhadap hal-hal yang lebih esensial. Dalam kaitannya dengan sejarah Andalusia, perkara pokok itu adalah persatuan atau ukhuwah. Itu tadi merupakan faktor penyebab dari runtuhnya Daulah Bani Umayyah. Selanjutnya, akan ada hikmah dari runtuhnya Daulah Bani Umayyah. Hikmah dari kemunduran dan kehancuran dinasti Umayyah adalah 1. Tidak boleh rakus terhadap kekuasaan. 2. Tidak boleh boros dalam menggunakan uang negara. 3. Harus bersikap adil dan bijaksana dalam menjalankan syariat Islam. 4. Dekat dengan Tuhan dan taat menjalankan syariat Islam. 5. Dekat dengan rakyat dan mengasihi fakir dan miskin. 6. Tidak boleh melakukan pertentangan. 7. Harus menghindari perselisihan antara kelompok. 8. Tidak boleh menggunakan diskriminasi yang dapat menimbulkan perpecahan. Dari kelompok kami, kelompok 4, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.